Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan limpahan rahmatnya lah sehingga saya masih bisa menyelesaikan tugas dari mata kuliah mikologi. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti sekarang ini. Baik, perkenalkan nama saya Suci Ramadhani M dengan NIM 60300121071 dari kelas A dengan mata kuliah mikologi. Baik, dapat kita lihat pada layar bahwa terdapat salah satu jurnal yang berjudul The Biosynthesis of Fungi Secondary Metabolite from Fundamental to Biotechnological Application. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai biosintesis metabolit sekunder pada jamur dari yang paling mendasar hingga ke aplikasi bioteknologinya. Dimana sebelum itu kita harus mengetahui apa itu metabolit sekunder. Jadi metabolit sekunder sendiri merupakan produk alami yang disintesis oleh baik bakteri, jamur hingga tumbuhan dengan memiliki berat molekul yang rendah, namun memiliki struktur kimia serta aktivitas biologis yang sangat beragam. Nah, pada jamur sendiri mampu menghasilkan metabolit sekunder yang bersifat bioaktif dan memiliki dampak pada manusia, di mana metabolit sekunder yang dihasilkan jamur tersebut dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari, di mana metabolit sekunder ini memiliki dampak baik positif maupun negatif. Dampak tersebut sudah berada pada sejak zaman kuno. Baik, selanjutnya pada jurnal tersebut telah menjelaskan mengenai dampak positif maupun negatif dari metabolit sekunder yang dihasilkan oleh jamur atau fungi. Nah, yang pertama itu dampak negatifnya. Pada zaman dahulu, salah satu contoh peristiwa yang telah terkenal atau lebih populer yang dikenal dengan sebutan Saint Anthony Fire yang terjadi pada tahun 1039. Nah, peristiwa tersebut merupakan suatu wabah ergotisme atau suatu penyakit yang disebabkan adanya konsumsi gandum hitam yang telah terinfeksi oleh jamur. Nah, adapun nama jamur dari yang menyebabkan penyakit atau wabah tersebut yaitu Claviceps purpurea. Penyakit tersebut telah diakibatkan oleh metabolit sekunder berupa alkaloid ergot yang dimiliki oleh jamur tersebut, di mana alkaloid ergot ini telah diekskresikan oleh jamur Claviceps purpurea. Selain itu, terdapat metabolit yang disebut dengan alpha-toksin yang dihasilkan oleh jamur berupa spesies Aspergillus, di mana jamur tersebut sangat berbahaya sehingga pada peristiwa tersebut terjadi kematian hewan berupa kalkun sekitar 1000 hewan yang berada di Inggris, di mana hewan tersebut atau kalkun tersebut telah mengkonsumsi sebuah tepung kacang tanah yang telah terkontaminasi dengan jamur Aspergillus tersebut. Selanjutnya, meskipun beberapa jenis jamur memiliki sifat mitoksin atau toksik, namun terdapat beberapa spesies jamur yang tergolong dalam kelas Basidiomycota yang bersifat positif bagi kehidupan atau dapat dikonsumsi oleh manusia. Hal tersebut disebabkan atau dikarenakan jamur ini mengandung metabolit sekunder dengan aktivitas biologis yang sangat beragam sehingga mampu dijadikan sebagai anti kanker, anti diabetes dan penyakit kardiovaskular. Adapun salah satu contoh penemuan antibiotik terbesar yang terkenal
di mana antibiotik tersebut diproduksi atau dihasilkan oleh jamur dengan spesies Penicillium atau dikenal dengan Penicillium rubens. Penicillium tersebut termasuk golongan senyawa beta-laktan. Kemudian metabolit sekunder pada jamur Basidiomycota tersebut telah banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang pertanian. Salah satu contohnya yaitu ada spesies yang dikenal dengan sebutan Monascus purpureus yang terdapat pada bubuk beras merah. Di mana bubuk beras merah ini dapat ditemukan di negara Asia, di mana Monoscus purpureus tersebut dapat menghasilkan suatu pigmen merah yang disebut dengan rubropunctamin. Baik, selanjutnya ada dasar-dasar produksi metabolit sekunder pada jamur. Di mana metabolit sekunder diklasifikasikan ke dalam beberapa kelas kimia yang bergantung pada prekursornya, seperti asetil koenzim A dan asam amino, serta bergantung pada enzim yang digunakan guna dalam proses biosintesisnya. Jadi pada jamur telah ditemukan dua jenis poliketida sintase atau PKS, yaitu ada PKS tipe 1 dan ada PKS tipe 3. Di mana PKS tipe 1 sendiri merupakan suatu mega enzim dengan beberapa domain yang digunakan secara berulang, gunanya untuk menunjang poliketida yang berasal dari asetil dan malonyl koenzim A. Sedangkan pada PKS tipe 3 ini merupakan enzim kecil yang terdiri dari domain ketosintase tunggal. Berbeda tadi dengan tipe 1 yang memiliki banyak enzim atau mega enzim, sedangkan pada tipe 3 ini enzimnya itu tunggal. Kemudian tipe 3 menunjukkan fleksibilitas yang cukup besar dan mampu menerima berbagai macam starter mulai dari asetil koenzim A linear yang pendek hingga yang panjang, sehingga mampu menghasilkan berbagai senyawa metabolit sekunder. Kemudian adanya atau munculnya genomik metabolit sekunder jamur. Perkembangan teknologi menyebabkan terjadinya peneliti-peneliti ini melakukan penelitian terbarukan yang seperti halnya dengan munculnya penelitian baru berupa asal-usul dan evolusi genomik metabolit sekunder pada jamur. Di mana hal tersebut menyebabkan sekitar 2000 jenis genom yang telah ditemukan pada jenis jamur. Kemudian dilakukan prediksi in silico dari klaster dan biosintesis. Prediksi in silico ini umumnya diawali dengan deteksi gen inti yang membutuhkan kumpulan genom berkualitas baik hingga prediksi gen yang lebih akurat. Nah, prediksi in silico ini dibagi menjadi 3, yaitu ada deteksi bergantung pada motif dan ada deteksi tanpa bergantung pada motif. Selain itu terjadinya prediksi berdasarkan filogeni dari jamur yang diteliti. Pengetahuan mengenai tentang produksi metabolit sekunder pada jamur telah meningkat pesat sejak abad ke-21, terutama sejak ditemukannya pengembangan alternatif genomik dan bioteknologi yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya penelitian pada metabolit sekunder jamur itu berkembang sejak adanya genomik metabolit sekunder. Nah, meskipun telah mengalami kemajuan, namun studi tentang metabolit sekunder pada jamur ini masih sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan metabolit sekunder bakteri. Jadi peneliti-peneliti tersebut lebih banyak meneliti metabolit sekunder yang ada pada bakteri dibandingkan dengan metabolit sekunder yang ada pada jamur.
sehingga hal tersebut diharapkan adanya kombinasi karakterisasi fungsional, bioinformatika, dan alat bioteknologi yang mampu menjanjikan guna menghasilkan produksi metabolit sekunder bioaktif dari jamur yang beraneka ragam dan efisien, serta hal tersebut tidak memerlukan banyak tenaga. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan saya mengenai jurnal dengan judul The Biosynthesis of Fungi Secondary Metabolite from Fundamentals to Biotechnological Application, atau biosintesis metabolit sekunder pada jamur dari yang paling mendasar hingga ke aplikasi bioteknologi. Saya minta maaf karena saya menyadari bahwa penjelasan saya mengenai materi tersebut masih sangat kurang jelas dan masih kurang bagus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.